لا إله إلا الله محمد رسول الله. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama untuk menyanjungkan segala puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan atau melimpahkan segala nikmatnya kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini ibadah puasa kita di bulan Ramadan telah mencapai lebih dari 20 hari. Yang di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan al-asrul awakhiri, yaitu 10 yang terakhir. Salawat dan salam semoga atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan keluarganya serta para sahabat beliau, dan semoga terlimpahkan kepada kita jamaah salat subuh dengan penuh ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah melalui mimbar yang mulia ini saya berpesan untuk secara bersama-sama mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh takwa itu memang agak sulit meningkatkannya jika pada setiap waktu kita tidak diingatkan oleh suara azan atau suara-suara pengajian. Sekali lagi, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara amal ibadah yang perlu kita perhatikan dalam rangka memelihara ketakwaan kita kepada Allah itu ialah memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmatnya kepada kita, baik nikmat yang tidak terlihat maupun nikmat yang terlihat, seperti rezeki, anak-anak, dan lain-lainnya, maupun nikmat yang tidak terlihat seperti kesehatan jasmani dan rohani kita. Oleh karena itu, bersyukurlah kita hendaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab bersyukur itu merupakan bagian dari bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yashkur fa inna yashkuru li nafsihi wa man kafar fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang mau bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak mau bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surat Quran, surat Luqman ayat 12. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa puasa kita sampai dengan hari ini telah mencapai 21 hari lebih, yang berarti
kita menjalankan perintah Allah untuk berpuasa 2/3 Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita perhatikan puasa kita dengan mengambil pelajaran dari puasa yang sudah kita jalankan itu, untuk kita jadikan bekal bagi kelanjutan puasa kita berikutnya yang tinggal beberapa hari lagi. Sungguh betapa mulianya di sisi Allah apabila seseorang mau mengambil pelajaran dari apa yang telah diperbuatnya untuk meningkatkannya pada langkah-langkah ibadah di masa yang akan datang. Oleh karena itu, marilah kita lihat diri sendiri. Adakah amal ibadah yang kita tinggalkan selama ini? Seperti tarawih, bersedekah, dan lain-lain yang disunahkan oleh agama kita. Jika ada tarawih yang ditinggalkan, mungkinkah tahun depan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengerjakan tarawih kembali? Nah, dalam hubungan itu, sebelum kita meratapi kekurangan-kekurangan yang kita perbuat, marilah kita laksanakan ibadah Ramadan yang lainnya, seperti menghidup-hidupkan malam Ramadan dengan memperbanyak zikir kepada Allah pada malam Qadar. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimakumullah. Apakah Lailatul Qadar itu? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Demikian pertanyaan yang diajarkan oleh Allah, dan dalam surat Al-Qadar ayat 2 jawabannya atau pertanyaan itu sudah dijawab oleh Allah di dalam surat Ula ayat 3. Yang perlu kita perhatikan adalah tanggal berapa dan apa yang harus kita kerjakan pada Lailatul Qadar itu. Disebutkan dalam suatu hadis radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, taharru Lailatul Qadri fil witri minal asri al-awakhiri min Ramadan. Perhatikanlah olehmu tentang Lailatul Qadar itu pada tanggal ganjil dari 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Dengan penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, kita mengetahui bahwa Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal ganjil dari bulan Ramadan, yaitu dari tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29 bulan Ramadan. Nah, sekarang kita sudah berada pada bulan-bulan tersebut yang di dalam sebutan banyak orang yang mengatakan yaitu malam liburan. Oleh karena itu, marilah kita bersiap-siap menjemput malam-malam itu dengan memperbanyak amal ibadah Ramadan kita. Sungguh Allah Maha Agung, bahwa imbalan bagi orang-orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan memperbanyak amal akan diampuni segala dosanya yang sudah lewat. Oleh karena itu, pergunakanlah kesempatan ini sehingga sebenar-benar terhapus dari segala dosa sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidup-hidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka akan diampuni segala dosanya yang sudah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Apa yang harus kita berbuat dalam rangka menghidup-hidupkan Lailatul Qadar itu? Marilah kita perhatikan petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Yang pertama, memperbanyak zikir, yakni ingat kepada Allah dengan membaca Al-Quran, istighfar, tahmid, dan bacaan-bacaan yang telah ditunjukkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, mengajak keluarga untuk bersama-sama menuju masjid guna iktikaf, memakmurkan masjid dan memperbanyak zikir. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh memohon perlindungan Allah untuk memperoleh ampunannya. Mudah-mudahan semua doa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah antara lain yang perlu kita berbuat dalam rangka menghidupkan malam Lailatul Qadar itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr al-awakhir min Ramadan ahya lailatina wa ayyahatna ahlahu wajadda wa saddal mi'zaz. Siti Aisyah berkata, kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW jika tiba malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, beliau menghidup-hidupkan malam itu. Beliau bangunkan keluarganya, beliau bersungguh-sungguh dalam zikir, dan beliau ikatkan erat-erat sarung beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim, Siti Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW amat perhatian amalan-amalan malam dari bulan Ramadan. Tidak biasanya selain bulan itu, dan pada hari ke-10 yang terakhir dari bulan Ramadan, beliau lebih sangat memperhatikan lagi. Tidak seperti malam-malam yang lainnya. Kaum muslimin jamaah salat subuh rahimahullah. Sungguh kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan petunjuk kepada kita dengan teladan yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menghidup-hidupkan Lailatul Qadar. Marilah kita latih diri kita untuk beriktikaf di masjid pada hari ke-10 yang terakhir dari bulan Ramadan, tanggal 21 sampai dengan tanggal 29 Ramadan. Kemudian kita ajak anak-anak dan istri kita untuk bersama-sama ke masjid dalam rangka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beriktikaf dan memuji keagungan Allah pada malam Qadar, yaitu Lailatul Qadar. Disebutkan dalam suatu kisah bahwa ketika Siti Aisyah akan mengikuti iktikaf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya, "Ya Rasulullah, la Allah ara'aita in 'alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha." Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau bila aku mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apakah yang harus aku berbuat? Atau apakah yang harus aku baca? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul, bacalah olehmu hai Aisyah, Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya engkaulah yang maha pemaaf dan engkau pula yang mencintai orang yang minta maaf, maka maafkanlah segala dosaku. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan keterangan hadis ini jelaslah bahwa kita dalam menghidup-hidupkan Lailatul Qadar hendaknya di samping memperbanyak membaca Al-Quran, istighfar, zikir, tahmid, dan lain sebagainya,
maka kita berbanyak pula membaca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua dengan penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah dari kami, dan sebelumnya marilah kita bersama-sama baca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.